Bertemu kembali dalam Niaga Awani. Sudah tentu dalam blok pertama tadi kita bercerita berkenaan dengan prospek melihat kepada pelaburan di peringkat Malaysia khususnya. Tetapi untuk waktu ini kita nak tengok macam mana dengan negara jiran kita. Presiden Joko Widodo Indonesia dilihat mesyuarat berjumpa dengan pemain-pemain industri mega, syarikat-syarikat mega, Terutamanya di SpaceX. sektor teknologi. Teknologi, betul. Benar. Nampak begitu ketara sekali dan juga kita nampak pembangunan di Indonesia, infrastrukturnya, MRT, banyak inisiatif-inisiatif dan malah keputusan 2 tahun lalu untuk memindahkan ibu negara ke Kalimantan juga merupakan satu tindakan yang berani dan boleh dianggap sebagai the great reset juga untuk Indonesia. Jadi untuk mengulas berkenaan dengan perkara ini, saya nak bersama dengan Dr. Fitra Faizal Hastiadi, penganalisis ekonomi dari Universitas Indonesia. Dr. Fitra, terima kasih kerana sudi bersama dengan Niaga Awani. Pertama sekali melihat kepada apa yang saya katakan tadi, perubahan-perubahan the great reset yang nampaknya sudah dimulakan oleh Presiden Joko Widodo. Pandangan Dr. Fitra, apa yang menyebabkan perubahan-perubahan ketara ini dilakukan oleh Presiden Jokowi? Ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini adalah kelanjutan dari periode-periode sebelum-sebelumnya. Bahkan semenjak Presiden Jokowi menjadi presiden terpilih di tahun 2014, ya, mantra atau visi dari administrasi Presiden Jokowi adalah untuk kemudian membangkitkan perekonomian lewat infrastruktur dan juga SDM. Dan kita lihat juga selama pandemi tadi juga disampaikan bahwa akan telah terjadi great reset dan itulah yang terjadi dan ini yang sebenarnya ingin juga dimanfaatkan oleh kunjungan-kunjungan dari Presiden Jokowi, ya, ke Amerika Serikat. Bahkan juga sebelumnya kita juga sudah melakukan perkongsian yang juga lumayan kuat di RCEP. Jadi ini adalah recovery post RCEP and post pandemic. Ini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah dalam konteks ASEAN Centrality, kita juga kemarin bertemu, ya, ASEAN Economic Ministerial Meeting di Bali, yang pada akhirnya lebih menegaskan peran ASEAN dalam proses recovery ke depan. Indonesia sendiri ingin mengejar momentum keluar dari jebakan pendapatan menengah, dan oleh karenanya harus bergerak mulai dari sekarang dari sisi infrastruktur, teknologi, dan juga SDM. Dan yang juga dimainkan oleh pemerintahan Jokowi dan juga seharusnya menjadi patron kebijakan di masa depan adalah ASEAN Indonesia, ya, dan juga ASEAN dalam hal ini selalu berada di tengah, mengedepankan persamaan, konsolidasi baik di barat maupun di timur. Dan oleh karenanya kita melihat bahwa timur ya sudah lumayan terkonsolidasi, salah satunya lewat RCEP, tetapi barat jangan lupa untuk terus digandeng, ya, jangan ditinggalkan. Dan oleh karenanya ketika di momentum di presidensi G20 ini, Pak Jokowi juga berkunjung ke Amerika Serikat, bertemu dengan perusahaan-perusahaan, syarikat-syarikat yang ada di sana untuk kemudian menegaskan peran penting Indonesia dalam proses recovery. Dan ketika bicara Indonesia tentunya ini sinonimus dengan ASEAN karena Indonesia adalah juga bagian dari ASEAN dan oleh karenanya saya rasa ini juga penting juga untuk ASEAN. Dan negara-negara lain di dunia, baik itu Barat, di Amerika Serikat, Eropa, maupun di Timur, Jepang, China, juga sudah menganggap penting ASEAN Centrality ini dalam masa recovery post-COVID. Kenapa? Karena terjadi dua hal, ya, minimal. Untuk China sendiri karena mereka tumbuh, tapi ada demand overshooting, supply-nya lambat menyesuaikan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menggandeng erat ASEAN untuk menjaga input produksinya. That is China factor. Yang kedua adalah relocation factor. Amerika Serikat, Eropa, Jepang itu juga melihat bahwa harus ada pelebaran portofolio, baik itu dari sisi investasi maupun global production network. Mereka selama ini mengedepankan efisiensi dengan terlalu mengandalkan China, tapi sekarang mereka juga sudah mulai menengok ASEAN sebagai tempat untuk melebarkan portofolio mereka. Karena yang mereka kejar sekarang bukan hanya efisiensi, tapi juga resiliensi. Dan ASEAN juga menawarkan itu. Dalam konteks politik internasional, ASEAN juga selalu berada di tengah dan oleh karenanya menjadi titik konsolidasi, platform bersama antara yang di barat dengan yang timur, antara yang di utara dengan yang di selatan.
Dr. Fatih, kita nak tengok perusahaan ataupun syarikat yang sangat-sangat berjaya di Indonesia seperti Gotoh, Bukalapak, JNT, Traveloka, ya senarainya continuous ya, Kopi Kenangan dan sebagainya. Because of this, Dr. Fatih, mungkin saya nak tahu apakah dasar yang sedang dilakukan oleh kerajaan ataupun pemerintah Indonesia untuk bantu para pelabur? Adakah dasar itu membantu pelabur secara menyeluruh ataupun sektorial? Bagaimana Dr. Fitra? Ya, secara umum kebijakan pemerintah adalah membantu seluruh pelaku usaha. Dan tentunya sekarang yang paling kelihatan adalah bantuannya untuk sektor teknologi, karena ini sektor yang tentunya tumbuh dengan luar biasa justru selama pandemi. Dan oleh karenanya apa yang dilakukan oleh GoTo, juga Kopi Kenangan, dan juga beberapa pelaku teknologi lain adalah justru memanfaatkan momentum, dan kelihatannya pemerintah betul-betul memfasilitasi itu. Tetapi sebenarnya yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemerintah sebenarnya juga sedang melakukan boosting untuk UMKM ya, atau small medium enterprises, yang mana ini juga menjadi patron penting dari presidensi Jokowi atau administrasi Jokowi untuk kemudian mengedepankan sektor real sectors, not necessarily the financial sectors. Dan ketika kita bicara real sector, tidak hanya kita bicara mengenai teknologi itu penting, tapi teknologi itu adalah sebagai enabler. Sementara yang pelaku pentingnya justru adalah pelaku-pelaku usaha kecil, yang ini yang sedang mulai untuk di-groom oleh pemerintahan. Dr. Fitra, menuju ke hadapan, apakah bentuk polisi yang perlu dilakukan, penambahbaikan yang perlu dilakukan? Kerana akhirnya kalau mengambil contoh negara-negara serantau kita seperti di Malaysia maupun negara-negara jiran yang lain boleh saling mempelajari bentuk bantuan ataupun polisi yang dilaksanakan yang boleh meningkatkan kembali ekonomi di peringkat ASEAN seperti Dr. Fitra katakan tadi, secara menyeluruh di peringkat ASEAN itu. Ya, 3 yang selalu saya sampaikan, dan ini sudah saya tulis juga dalam buku saya, Trade Strategy in East Asia, From Regionalization to Regionalism. Intinya adalah bagaimana menguatkan institusionalisasi di ASEAN dan juga di Asia. 3 hal itu adalah, yang pertama tentunya investasi di SDM, yang kedua adalah infrastruktur, yang kedua adalah faktor institusional. Nah, yang pertama itu SDM dan juga yang kedua infrastruktur itu sedang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi, ya, investasi besar-besaran di bidang pendidikan, kemudian investasi juga di bidang infrastruktur, roadways, tol, kemudian bangun bridge, bangun macam-macam fasilitasi infrastruktur, dan juga itu juga dikemas dalam faktor institusional yang memadai. Dan kita juga punya di Indonesia ada Omnibus Law. Ini untuk kemudian menyampingkan atau mengeliminasi ya peraturan-peraturan yang tidak perlu dan constraining. Nah, ini yang kemudian coba dibenahi, ya, coba kemudian dibereskan gitu ya oleh pemerintahan Jokowi sekarang. Dan 3 itu saya rasa itu juga relevan untuk pembangunan ASEAN ke depan. Dr. Fitra, mungkin kita boleh pelajari tentang competitiveness dari segi pasaran di ASEAN. Saya boleh ibaratkan kami semua ni frenemies. Masing-masing mahu memperbesarkan pasaran, tetapi kompetitifnya ada ya di setiap negara yang masing-masing beroperasi. Apakah antara langkah-langkah yang boleh dapat dijalankan sama ada pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Malaysia bagaimana untuk memastikan perusahaan di rantau ini terus berkembang tanpa I guess cannibalism berlaku, corporate cannibalism, Dr. Fitra? Saya rasa yang penting adalah punya kepentingan bersama, ya. Siapapun kita, asalkan kepentingannya sama, itu akan bisa bekerja sama. Contohnya apa yang ada di studio sekarang, Anda pakai Apple, Pak Haris pakai Microsoft, tapi bisa bekerja sama, kan frenemies juga, ya, frenemies juga. Indonesia, Malaysia, ya itu kadang-kadang cinta, ya, kadang-kadang marah-marah, ya itu adalah one strength of all gitu ya untuk ASEAN. Dan kita melihat bahwa kalau dilihat dari data, sebenarnya dari sisi intra-regional trade share di ASEAN itu masih 25%-an. Sangat jauh dari apa yang disampaikan atau dicita-citakan oleh the late Surin Pitsuwan pada tahun 2011 yang ingin kemudian menginginkan intra-regional trade share ASEAN
sekitar 30% itu saja tidak tercapai. Nah, oleh karenanya sebenarnya kita masih banyak pekerjaan rumah, dan tentunya pekerjaan rumah ASEAN tidak diselesaikan oleh ASEAN sendiri, ya, karena ASEAN alone is going nowhere. Yang harus kita lakukan adalah membentuk ASEAN sebagai hub penting. Jadi titik kolaborasi, titik konsolidasi tadi, ketika kita bicara mengenai RCEP, itu jauh lebih signifikan ketimbang hanya ASEAN. Jadi konsepnya ASEAN Plus, yang mana mengedepankan konsep soft and open regionalism. Kita selalu berteman dengan semuanya, dan oleh karena itu sangat menguntungkan kita, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Fitra Faizal. Sudah tentu seperti yang Dr. Fitra katakan, ialah kadang-kadang ada yang bergaduh-gaduh sedikit, tetapi semangat serantau itu, Ataupun serumpun Apple itu, dengan Microsoft. Microsoft serumpun itu juga masih ada. Tetapi Malaysia juga akan bertemu dengan Indonesia lawan untuk bola sepak Sukan C nanti. Kita tunggu keputusannya macam mana. Terima kasih sekali lagi Dr. Fitra Faizal yang mengulas berkenaan dengan prospek pembangunan serta melihat kepada unjuran perdagangan serta pelaburan yang boleh meningkatkan negara kita Malaysia, termasuklah di rantau ASEAN ini. Produktiviti buruh Malaysia meningkat 2.7% bagi suku pertama tahun ini berbanding 1.7% pada suku keempat 2021. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan ia merupakan peningkatan RM23,129 untuk 3 bulan pertama tahun ini. Di mana Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia suku tersebut berkembang 5% selepas mencatatkan pertumbuhan 3.6% pada suku keempat 2021. Beliau berkata pekerja yang merekodkan 15.6 juta orang meningkat 2.2% berbanding 1.8% pada suku keempat 2021. Ini berikutan kelonggaran sekatan prosedur operasi standard yang membenarkan majlis berskala besar dan perhimpunan sosial serta perniagaan yang beroperasi pada kapasiti penuh apabila negara telah berada dalam fasa 4 Pelan Pemulihan Negara. Situasi ini telah menyebabkan peningkatan yang menggalakkan dalam pasaran buruh pada suku tersebut. Mengulas mengenai prestasi produktiviti buruh yang diukur mengikut nilai ditambah per jam bekerja, beliau berkata jumlah jam bekerja tertinggi dicatatkan pada suku ini dengan 4.6% berbanding 2.3% pada suku keempat 2021 yang merekodkan 8.9 bilion jam berbanding 8.8 bilion jam pada suku sebelum ini apabila waktu operasi perniagaan adalah lebih panjang pada suku ini. Kediaman bertanah terus menjadi pilihan utama pembeli meskipun berdepan dengan isu kemampuan dan masalah kewangan menyebabkan permintaan lebih perlahan. Data dikeluarkan Property Guru Data Sense dalam laporan pasaran hartanah Malaysia MPMR pada suku kedua 2022 menunjukkan indeks harga jualan hartanah bertanah meningkat 1.1% suku ke suku manakala 3.64% tahun ke tahun. Turut direkodkan adalah penurunan sebanyak 1.96% suku ke suku dalam indeks permintaan jualan hartanah bertanah walaupun mencatatkan peningkatan 5.21% tahun ke tahun. Sentimen pengguna dalam pasaran hartanah kemungkinan akan bertambah baik seiring dengan pemulihan ekonomi negara yang dijangka dapat dilihat pada tahun ini. Firma itu mendapati potensi untuk permintaan hartanah akan mula pulih pada suku akan datang kerana rakyat Malaysia yang berkemampuan akan melihat hartanah sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Dengan mengambil kira kelebihan nilai tanah, kenaikan harga hartanah bertanah menawarkan margin yang lebih besar untuk naik nilai modal dalam jangka panjang. Menurut indeks harga jualan hartanah bertingkat tinggi MPMR, harga untuk hartanah berserata jatuh sebanyak 0.23% suku ke suku pada suku pertama 2022 dan hanya mencatatkan kenaikan 0.51% tahun ke tahun dalam tempoh sama. Bagaimanapun, bekalan hartanah bertingkat tinggi terus meningkat sebanyak 3.25% suku ke suku dan 18.24% tahun ke tahun. Ini menunjukkan ketidakpadanan harga dengan hasrat pembeli untuk faktor-faktor lain seperti lokasi, kemudahan dan kebolehcapaian.
Petronas Gas Berhad merekodkan keuntungan bersih RM432 juta selepas meraih pendapatan RM1.46 bilion bagi suku pertama 2022. Keputusan itu disumbangkan prestasi operasi dan pendapatan stabil hasil aliran kontrak jangka panjang. MDEC buka permohonan Geran Teknologi Global GTG dan Geran Pemangkin 4IR 4ICG edisi 2022 bagi syarikat yang berminat. Ketua Pegawai Eksekutifnya Mahathir Aziz berkata, sudah tiba masa untuk syarikat teknologi meneruskan agenda digital mereka kerana pasaran global kini sedang menantikan penyelesaian bagi merapatkan jurang digital. Public Investment Bank Research menyemak semula unjuran harga minyak sawit mentah yang lebih tinggi tahun ini kepada RM5,000 satu tan metrik daripada RM4,300 satu tan metrik. Laporan penuh di saluran 501 dan esrawani.com serta dagangnews.com.